Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa ya dengan saya Pak Aji. Insya Allah kita akan belajar tentang elastisitas materi kelas 11 semester 1. Oke. Materi ini tergolong materi yang tidak terlalu sulit ya. Nah, jadi saya yakin kalian pasti bisa ya. Jadi tetap semangat untuk belajarnya. Oke. Baik. Untuk prinsip elastisitas sendiri ini sangat banyak aplikasinya di sekitar kita ya. Di kehidupan kita itu banyak sekali aplikasinya. Ya. Misalkan ya, pada ban. Ban ini mempunyai sifat elastis. Ya, keuntungannya yang kita dapatkan dari ban yang memiliki sifat elastis ini adalah kita merasakan kenyamanan ketika kita berkendara. Nah, bayangkan misalkan si ban ini tidak mempunyai sifat elastis. Nah, ketika dia melewati polisi tidur gitu misalkan ya, bentuknya mungkin sudah tidak lagi beraturan seperti itu. Tidak sempurna melingkarnya. Nah, kemudian ada lagi adalah apa? Shock breaker. Ya. Shock breaker ini sangat kita rasakan manfaatnya ketika kita berkendara juga untuk meredam getaran ya yang ditimbulkan akibat kendaraan kita yang melewati jalan yang tidak rata. Nah, shock breaker ini membantu meredam dan kita menjadi merasa nyaman gitu. Nah, di bidang olahraga pun ada banyak juga prinsip elastisitas ya. Contohnya pada olahraga panahan ya. Nah, busurnya ini dia punya sifat elastis ya sehingga dapat melontarkan anak panah. Kemudian juga ada olahraga apa? Lompat galah ya. Nah, lompat galah ini galahnya itu bersifat elastis sehingga bisa melontarkan atletnya sehingga dia bisa melompat yang tinggi. Oke, itu ya. Banyak sekali yang lain. Oke, untuk mempelajari prinsip elastisitas ini kita mulai dari prinsip gaya. Ya. Gaya itu apa? Gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan ya, simpelnya seperti itu. Nah, gaya jika dikenakan pada sebuah benda ya, kita mendorong ataupun menarik benda, akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, benda itu akan diam saja ya. Kemudian bisa jadi benda itu akan bergerak ya, dia mempunyai percepatan dan juga kemungkinan yang ketiga adalah dia kemungkinannya adalah berubah bentuk ya. Kalau yang diam kemudian yang bergerak mungkin kita sudah pelajari ya sebelumnya di hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Nah, kali ini secara spesifik kita akan belajar mengenai gaya yang dikenakan kepada sebuah benda yang akan menyebabkan benda itu berubah bentuk ya. Namun berubah bentuknya pun ini masih dibedakan lagi menjadi dua ya. Nah, dia berubah bentuk kemudian setelah gaya yang dilepaskan akan kembali ke bentuk semula ya. Akan kembali ke bentuk semula atau ya ini disebut dengan benda elastis ya. Atau yang kedua dia tidak kembali ke bentuk semula setelah gayanya dilepaskan dari benda tersebut ya. Nah, benda yang seperti itu sifatnya disebut dengan benda plastis gitu. Contohnya apa nih benda elastis dan juga benda plastis. Nah, secara gampangnya mungkin benda elastis ya sudah kita sebutkan tadi di depan, ada anak panah, ada lompat galah ya, galahnya. Kemudian juga ada shock breaker dan juga ada ban ya. Nah, yang plastis apa nih contohnya? Yang plastis contohnya ada plastisin, kemudian ada tanah liat, dan masih banyak lagi. Ya, oke. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada prinsip elastisitas ya nanti dan juga hukum Hooke juga ya.
Kita akan mulai dari prinsip atau konsep tegangan ya. Nah, apa itu tegangan ya? Nah, ibaratkan kita menarik sebuah tali ya. Nah, awalnya kita misalkan punya sebuah tali, kondisi talinya misalkan sedang diletakkan di atas meja gitu kan, mempunyai panjang sekian dan kemudian ditarik ya, ditarik oleh sebuah gaya ya. Maka tali tersebut akan menegang gitu ya, menegang karena ditarik oleh gaya gitu kan ya. Nah, tali ini juga mempunyai luas permukaan ya. Luas permukaan. Kalau talinya dipotong gitu kan, ada luas permukaan ya yang bentuknya itu melingkar ya. Normalnya melingkar ya kalau tali. Atau lingkaran, maaf. Maka tegangan bisa kita definisikan sebagai gaya per satuan luas gitu. Atau kita bisa tulis sigma sama dengan F per A. Maksudnya apa nih? Sigma sama dengan F per A ya. Nah, sigma ini atau tegangan ini berbanding lurus dengan gaya ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan ya, sedangkan luas penampang talinya itu tetap. Nah, maka tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ya. Pun sebaliknya, jika misalkan luas penampangnya itu ditambah ya semakin besar, kemudian gayanya tetap segitu yang diberikan ya, tidak berubah, tidak ditambah, maka tegangannya akan semakin kecil yang dirasakan gitu. Mungkin kita bisa bedakan pada senar gitar ya. Pada senar gitar, misalkan ditarik dengan gaya yang sama antara senar nomor 6 dan senar nomor 1 ya. Itu akan terlihat perbedaan tegangannya ya. Mana yang lebih tegang dan mana yang lebih kendor gitu. Itu juga mungkin bisa didengarkan dari bunyinya ya. Oke. Nah, dengan F-nya ini adalah gaya ya, yang satuannya adalah Newton. Kemudian A-nya itu adalah luas permukaan ya. Tentu saja ini adalah luas permukaan yang tegak lurus dengan F-nya ya, dengan gayanya. Satuannya adalah meter kuadrat dan sigma itu adalah tegangan ya, satuannya karena gaya itu Newton dan luas permukaan adalah meter kuadrat, maka satuan dari tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Ya. Nah, Newton per meter kuadrat ini mirip-mirip dengan tekanan ya satuannya ya. Oleh karena itu kita bisa juga menyebut ya atau mengganti satuan dari tegangan ini adalah dengan Pascal juga ya. Boleh dengan Pascal. Ya, oke. Selanjutnya ada prinsip regangan ya. Ketika sebuah tali ditarik, selain dia tegang ya, dia juga meregang ya. Apa itu meregang maksudnya? Ya meregang itu bertambah panjang. Yang tadinya panjangnya dia punya L ya. Nah, ketika ditarik dia akan bertambah sepanjang delta L ya, mengalami pertambahan panjang. Ya. Oke, nah regangan ini dapat ya kita definisikan dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mulanya ya, atau E sama dengan delta L per L ya. Dengan delta L ini adalah pertambahan panjangnya, kemudian L-nya ini adalah panjang awalnya atau panjang mula-mula, dan E-nya adalah regangan. Oke. Panjang awal satuannya meter, pertambahan panjang satuannya meter, ya, meter dibagi meter ya, maka regangan ini tidak memiliki satuan. Oke. Nah, gitu, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan menganalisis grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Ya. Ketika kita menarik suatu tali ya terus menerus gitu kan ya,
tegangannya naik dan makin panjang kan, gayanya makin besar, maka makin panjang ya, makin panjang talinya ya. Atau lebih kita lihat ya itu pada karet ya. Kalau pada karet itu akan jelas sekali memanjangnya ya. Nah, kalau tali mungkin tidak terlalu terlihat karena pertambahan panjangnya itu tidak terlalu signifikan ya. Nah, dia akan membentuk sebuah grafik seperti ini. Semakin tegang dan juga semakin panjang ketika gaya diberikan ya. Artinya tegangan dan regangan ini berbanding lurus. Semakin naik tegangannya juga semakin regang atau semakin panjang gitu. Namun ya, dia akan melewati titik-titik tertentu ya. Ada yang namanya titik hukum Hooke. Apa maksud titik hukum Hooke? Nah, titik hukum Hooke ini adalah batas elastis dari suatu benda ya. Ketika sudah melewati titik hukum Hooke ya, dia sudah mulai rusak bahannya ya, atau dia sudah mulai bersifat plastis ya. Nah, kalau di bawah titik hukum Hooke dia masih bersifat elastis ya. Artinya apa? Artinya ketika gayanya dilepaskan, si benda itu akan kembali ke bentuk asalnya. Tapi kalau sudah melewati titik hukum Hooke, dia sudah tidak bisa benar-benar kembali ke bentuk asalnya ya. Sampai ketika kita tarik menerus akan sampai pada suatu titik yang menyebabkan benda itu rusak, benar-benar rusak gitu ya, dan mengalami patah ya, atau titik patah. Oke. Ada titik hukum Hooke dan ada titik patah ya. Mungkin di literatur lain ada beberapa yang menyebutkan titik apa gitu ya, tapi intinya seperti itu ya. Ada dua buah daerah di sini, daerah plastis dan juga daerah elastis. Oh, maaf, kebalik. Ya. Kebalik, ini harusnya daerah elastis ya, ini daerah plastis. Oke, sorry, kebalik. Oke. Ya, mungkin kalau kita lihat grafik tegangan dan regangan ini mirip sekali dengan grafik pada diagram Cartesius ketika kalian mempelajari persamaan garis lurus ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y, kemudian ada garis lurusnya ya. Nah, garis lurus ini biasanya memiliki gradien ya. Gradiennya itu sebesar M gitu. Nah, gradien ini adalah nilai yang konstan ya. Nilainya itu dia tidak bisa berubah-ubah kan. Hanya di persamaan garis itu nanti nilai X dan Y-nya yang berubah-ubah. Karena X dan Y-nya itu adalah suatu variabel gitu ya. Sedangkan M-nya adalah nilai yang konstan. Ini juga sama ya, ketika kita cocokkan dengan grafik hubungan antara tegangan dan regangan ya. Oke. Nah, kalau di persamaan garis ya, kita mencari gradien dengan persamaan M sama dengan Y per X gitu ya. Nah, untuk grafik hubungan tegangan dan regangan ya, ada juga nilai konstan yang mirip dengan gradien, yaitu modulus Young ya, atau modulus elastis. Dinamakan modulus Young karena pertama kali diteliti oleh Thomas Young ya. Nah, modulus elastis atau modulus Young ini ya dapat kita tulis dengan persamaan E sama dengan tegangan per regangan atau sigma per E ya. Sigmanya itu tegangan, sedangkan E-nya, E kecil adalah regangan. Oke. Nah, kita juga bisa menguraikan persamaan tegangan dan regangannya menjadi E besar ya, sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L ya. Maka F per A kemudian maka F per A ya kemudian bisa
dilakukan perkalian ya dengan L per delta L ya. Karena kalau pembagian pecahan itu kan yang sebagai penyebut ya bisa dijadikan sebagai pengali asalkan apa? Ditukar ya. Atas ganti bawah, bawah diganti atas ya. Penyebut ganti pembilang, pembilang ganti penyebut ya. Jadi F per A kali L per delta L ya. Nah, itu adalah persamaan untuk modulus siang ya. Oke. Bisa ya, relatif mudah ya untuk materi elastisitas ini. Oke, saya berikan sebuah contoh ya. Misalkan sebuah beban bermassa 50 gram digantung pada sebuah tali yang memiliki panjang 1 meter. Tali memanjang menjadi 1,01 meter ya. Dan jika luas penampang talinya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, nah tentukan modulus elastisitas tali. Oke, penyelesaiannya begini. Ya, pertama kita korek dulu informasi apa dulu yang ada dalam soal ya. Yang pertama tentu saja adalah masanya. Masanya adalah 50 gram ya. Nah, 50 gram berarti kalau kita konversikan ke gaya berat ya, nah, maka massa dikalikan dengan percepatan gravitasi sehingga didapat 0,05 dikalikan dengan 10 ya. 50 gram itu kan 0,05 kg ya, dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka dihasilkan 0,5 Newton ya. Informasi selanjutnya ya, nah itu bisa juga kita tulis dengan 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Karena apa? Kita pakai sistem kali 10 pangkat itu ya. Karena di sini luas penampang talinya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi kita sesuaikan supaya nanti menghitungnya mudah. Nah, kemudian panjangnya adalah 1 meter ya. Dan pertambahan panjangnya adalah 1,01 ya. Panjang akhirnya dikurangi dengan panjang awalnya ya. Nah, maka dapat 0,01 meter atau kita bisa tuliskan juga menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Nah, dari soal juga kita tahu luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah apa? Modulus elastisitasnya ya, atau modulus siangnya. Nah, maka kita bisa memakai persamaan untuk mencari modulus siang, yaitu E sama dengan F kali L per A kali delta L ya. Nah, maka kita masukkan saja angkanya. 5 kali 10 pangkat min 1 dikalikan dengan 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. Kita lihat 1 dengan 1 ya dibagi habis ya. Tetap ya maksud saya. Kemudian 5 dibagi 2 ya dapat 2,5. Nah, kemudian ini yang ada di pembilang itu pangkatnya min 1, yang di penyebut itu ada min 6 dan min 2, maka yang di bawah itu kalau ditotal pangkatnya menjadi pangkat min 8 ya. Oke. Min 8 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 8 ya. Maka didapatlah pangkat berapa? Pangkat 7 ya. Hasilnya adalah modulus siangnya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 7. Satuannya Newton per meter persegi ya, atau meter kuadrat. Oke. Contoh selanjutnya ya. Nah, misalkan sebuah lift memiliki berat 4.500 Newton ya. Dinaiki seorang anak SMA yang masanya itu 50 kg. Lift ditarik dengan gaya F ya, ditarik ke atas oleh mesin dan bergerak ke atas dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Lift digantung dengan kabel besi yang memiliki luas penampang 2,2
kali 10 pangkat min 6 meter persegi ya. Dan panjang kabel itu adalah 40 meter. Kabel besi memiliki modulus elastisitas sebesar 2 kali 10 pangkat 10 Pascal ya. Nah, jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, tentukanlah pertambahan panjang kabel. Ya. Oke. Informasi apa saja yang kita dapat ya? Yang pertama adalah berat dari lift itu ya, atau WL itu 4.500 Newton gitu kan. Kemudian ada berat orangnya ya. Berat orangnya itu berapa? 50 kg dikalikan dengan 10 meter per second kuadrat, maka dapat 500 Newton gitu. Ya, atau kalau kita totalkan menjadi 5.000 Newton ya, 4.500 ditambah 500 ya, totalnya adalah 5.000 Newton. Percepatannya adalah 1 meter per second kuadrat ya ke atas. Nah, kemudian panjang talinya adalah 40 meter ya. Dan luas penampang kabelnya itu adalah 2,2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Oh ya, masih ada satu lagi. Yaitu ada modulus elastisitasnya itu sebesar 2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Ya. Oke. Sekarang kita apa nih yang ditanya apa? Pertambahan panjang kabel ya, berarti apa? Delta L ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab, yuk. Kita bisa memakai persamaan modulus yang ya, E sama dengan F kali L per A kali delta L ya. Nah, atau kita bisa tukar ya, E dengan delta L-nya menjadi delta L sama dengan F kali L per A kali E ya. Nah, kita masukkan dulu angkanya ya. F-nya berapa? F-nya kita nggak tahu ya, karena di situ hanya diberikan informasi F. Kemudian kita masukkan L-nya 40 meter dibagi 2,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Kali 2 kali 10 pangkat 11 ya. Oke. Sekarang step selanjutnya kita harus mencari F-nya itu berapa. Ya. Kalau kita analisis kasusnya ya. Misalkan ini adalah sebuah lift ya, yang sudah dinaikin dengan anak SMA tersebut, ya maka akan ada gaya berat W ya, yang arahnya ke pusat bumi ya. Ingat, kalau menggambar gaya berat itu dari pusat massa ya, menuju ke pusat bumi ya. Jadi benar-benar di tengah-tengah ya kalau kita menggambar W gitu, atau gaya beratnya. Kemudian juga ada gaya tarik F ya. Gaya tarik F, dan juga ada apa? Ya, percepatan ya ke atas gitu. Nah, karena ini ada beberapa gaya, kita harus analisis dengan hukum berapa? Hukum 2 ya, karena ada percepatan juga di sini. Maka kita pakai hukum 2, sigma F sama dengan M kali A ya. Masanya ini adalah massa apa? Massa gabungan antara massa orangnya ya, anak SMA itu, dan massa lift itu sendiri ya. Oke. Dari analisis hukum 2 Newton ini ya, F dikurang W sama dengan M kali A ya. Kenapa F dikurang W? Bukan W dikurangi F. Oke. Nah, secara kita lihat bahwa percepatannya itu kan ke atas ya. Maka gaya yang searah dengan percepatan adalah F ya, maka F dikurangi W. Nanti kalau W dikurangi F, nanti hasilnya jadi negatif ya percepatannya ya. Maka kita pakai F dikurang W ya. F dikurang W sama dengan M kali A ya. Oke. Atau kita bisa ubah ya, W-nya menjadi di ruas kanan ya, menjadi positif. F sama dengan M kali A ditambah W ya. Nah, kita masukkan angkanya M kali A ya.
Loh, ini 500 dari mana? Apakah dari WO? Bukan. 500 ini ya, kalau kita lihat massa dari lift ini ya, karena beratnya adalah 4.500 ya, berapa massa dari lift ini? Ya, 4.500 dibagi 10 ya, maka dapat 450. Kemudian ya, ditambah massa orangnya 450 ditambah 50, maka dapat 500 ya, dapat 500 kemudian dikali dengan A. A ini adalah percepatan dari gerak lift itu ya, 1 meter per sekon kuadrat, maka tetap hasilnya adalah 500. Kemudian ditambah berat total ya, berat total itu adalah berat lift ditambah berat orang ya, maka totalnya adalah 5.000 ya. Nah, jadi F-nya adalah 500 ditambah 5.000, jadi 5.500. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan saja ke persamaan yang kita cari sebelumnya ya. Maka delta L sama dengan 5.500 dikali 40 dibagi. Nah, ini 2,2 dikalikan dengan 2, maka dapat 4,4 ya. Nah, 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 10 pangkat 11, maka dapat 10 pangkat 7 ya. Karena min 4 ditambah 11, maka hasilnya adalah 7. Oke. Selanjutnya kita bagi-bagi ya. Bagi dan kali akan dihasilkan 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke. Dari mana? Ya. 5 dibagi dengan 44 itu kan hasilnya berapa? 5 per 4 ya. 40 dibagi 4 1 ya, berarti 5 kali 10 pangkat ini min 3 ya. Gitulah ya cara ngitungnya, bisa ya. Mudah kok sebenarnya ngitungnya ya. Tinggal mainin angka ini aja. Ini kan sebenarnya sudah sama nih. Ini ada 4, ini ada 4, kemudian ini ada 55, ini ada 4,4 gitu. Nah, itu angka yang cantik ya, tinggal dicoret-coret saja. Oke. Gitu ya, dapat delta L-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Atau berapa? 5 mm. Ya. 5 mm ya setengah senti lah ya. Jadi talinya itu ketika ditarik memanjang setengah senti ya dari yang 40 meter itu. Oke, gitu ya, bisa ya. Oke, kalau masih ada masalah dalam perhitungan matematisnya ya, bisa menghubungi saya. Boleh gitu ya, silakan tanya aja. Selanjutnya ya, hukum Hooke ya. Nah, dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol tentang hukum Hooke ya. Sebenarnya apa sih hukum Hooke itu gitu kan? Ada di batas elastis ya hukum Hooke itu ya. Oke, kita bahas insyaallah ya. Oke, katakanlah saya mempunyai pegas yang dia digantung ya. Pegasnya digantung. Kemudian ditambahkan ban ya sebesar 0,5 Newton ya. Nah, ternyata pegas itu dia mengalami pertambahan panjang sepanjang misalkan 5 cm gitu kan. Oke. Kemudian saya tambah lagi bebannya menjadi 1 Newton. Nah, ternyata pertambahan panjangnya itu sekarang menjadi 10 cm. Gitu ya. Ditambah setengah Newton ya atau 0,5 Newton, dia bertambah panjang 5 cm, ditambah 1 Newton ya dia bertambah panjang sepanjang 10 cm ya. Oke. Nah, kalau kita aplikasikan ya data-data yang ada di percobaan itu ya, misalkan ini saya sedang melakukan percobaan, saya konversikan data-data itu pada sebuah grafik ya. Nah, seperti ini. Nah, maka saya akan mendapat grafik seperti ini ya.
Nah, grafiknya linear, lurus ya. Ketika nggak diberi beban, dia panjangnya segitu ya. Maksudnya dia nggak bertambah panjang gitu kan. Kemudian ketika diberikan beban 5 Newton, 0,5 Newton ya, atau setengah Newton, dia bertambah panjang 5 cm ya. Ketika diberi beban 1 Newton, dia bertambah panjang menjadi 10 cm. Nah, maka kalau kita gambarkan ya atau tuangkan data-data itu ke dalam sebuah grafik, akan terbentuk seperti itu ya. Seperti persamaan garis sama ya dengan grafik hubungan antara tegangan dan regangan ya. Nah, kalau kita lihat ya kalau kita lihat gaya ini punya hubungan berbanding Kalau kita lihat gaya ini punya hubungan berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya ya. Semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjangnya ya. Nah, kalau kita lihat, kita samakan lagi dengan persamaan garis ya. Ini juga mirip-mirip ya. Ada gradien, ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Nah, maka ya kalau misalkan gradiennya ini adalah K ya, suatu konstanta, nah maka kita akan dapat persamaan F sama dengan K kali delta X ya. F-nya ada di sumbu Y, delta X-nya ada di sumbu X. F sama dengan K kali delta X ya. K-nya ini adalah konstanta ya, yang dalam matematika ya mungkin disebutnya adalah gradien. Nah, aplikasinya persamaan garis lurus itu salah satunya di hukum Hooke ini. Oke. Ya, dengan F-nya itu adalah gaya, satunya Newton, delta X adalah pertambahan panjang, dan K-nya adalah konstanta pegas ya. K itu adalah konstanta pegas. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Hooke ini ya? Hukum Hooke ini adalah kriteria Hukum Hooke ini kriteria benda elastis ya. Jadi yang memenuhi kriteria ya, atau bahan ya, atau pegas yang memenuhi hukum Hooke itu adalah benda yang elastis. Artinya apa? Dia akan kembali ke bentuk semula setelah gayanya itu dilepaskan ya, dan pertambahan panjangnya itu pertambahan panjang dan gayanya itu dia masih berjalan konstan gitu ya. Nah, kalau sudah tidak konstan ya, artinya grafiknya sudah tidak lurus seperti itu, tidak seperti garis lurus ya, maka sudah tidak memenuhi hukum Hooke gitu. Katakanlah grafiknya sudah menjadi parabolik ya, sudah hampir melewati titik patah, nah itu dia sudah tidak memenuhi hukum Hooke ya. Ya, jadi hukum Hooke itu. Ya, apa hukum Hooke? Ya, hukum Hooke itu dia masih memenuhi sifat elastisitas ya. Oke. Nah, sekarang kita ke rangkaian pegas. Yang pertama akan kita pelajari adalah rangkaian pegas seri ya. Oke. Katakanlah saya punya dua buah pegas. Yang pertama adalah pegas 1, yang kedua adalah pegas 2. Pegas 1 punya konstanta pegas K1 dan pegas 2 punya konstanta pegas K2 gitu ya. Ketika saya berikan beban ya, nah maka dia akan memanjang dua-duanya ya. Gaya yang diberikan kepada keseluruhan pegas ya, keseluruhan pegas atau pegas seri ini sama dengan gaya yang diberikan pada setiap pegas ya. Maka F seri ya, atau gaya yang diberikan pada rangkaian pegas seri itu sama ya dengan gaya yang diberikan pada setiap pegas. F1 dan F2 itu sama ya, karena dia ada pada jalur yang sama gitu ya. Oke, sehingga Fs sama dengan F1 sama dengan F2. Oke.
Namun untuk pertambahan panjangnya itu pasti beda ya. Bekas 1 bertambah panjang sepanjang delta X1 ya, dan bekas 2 bertambah panjang sepanjang delta X2 gitu ya. Nah, maka delta XS ini ya, delta X atau pertambahan panjang keseluruhan ya, atau pertambahan panjang dari rangkaian seri ini adalah apa? Delta X1 ditambah dengan delta X2 gitu ya. Oke. Ya, totalnya gitu. Oh ya, mungkin kalau di sumbu Y bolehlah dibilang delta Y atau delta Z, bolehlah, tergantung tinjauan kita sih sebenarnya ya. Saya sebutnya delta X aja gitu ya. Gitu. Kalau kalian pengen sebut delta Y, is okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau delta L juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu bahwa itu adalah pertambahan apa? Pertambahan panjang ya. Oke, delta X seri sama dengan delta X bekas 1 ditambah delta X bekas 2 ya. Oke. Nah, kita pun tahu di materi sebelumnya ya, di slide sebelumnya F sama dengan K kali delta X ya. Atau kita bisa nyatakan delta X ini adalah F per K ya. Pertambahan panjangnya itu adalah gaya dibagi dengan konstanta bekasnya ya. Oke, maka yang bersamaan ini ya bisa diuraikan menjadi seperti ini. F seri dibagi K seri sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2 ya. Dan karena kita tahu bahwa F seri sama dengan F1 ya dan F2 ya, maka kita bisa bagi ya semuanya, dapat 1 menjadi begini bersamanya. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K selanjutnya ya. Nah, tergantung soalnya ya, tergantung permintaannya, tergantung rangkaiannya ada berapa gitu. Tergantung ada berapa ya gitu. Oke, maka kita dapat untuk mencari rangkaian bekas seri ya, maka 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya begitu ya. Bisa ya? Oke. Kemudian sekarang rangkaian pegas paralel ya. Rangkaian pegas paralel. Nah, misalkan ada 2 buah pegas, saya rangkai secara paralel ya seperti ini. Nah, pegas 1 punya koefisien punya konstanta pegas K1 dan pegas 2 punya konstanta pegas K2 ya. Nah, saya berikan beban, dia akan memanjang ya. Pada kasus ini, pertambahan panjang pegas 1 dan pertambahan panjang pegas 2 itu sama ya. Maka pertambahan panjang total ini ya, itu sama dengan pertambahan panjang pegas 1 dan pertambahan panjang pegas 2. Atau kita bisa tulis delta X paralel ya. Pertambahan panjang pegas paralel ini sama dengan pertambahan panjang pegas 1 dan juga pertambahan panjang bekas 2 itu. Namun untuk gayanya ya, ini kan ada gaya nih, ada beban, itu beda gitu. Nah, gaya totalnya ya ini didistribusikan secara merata ya, merata dalam arti semuanya dibagi ke dalam 2 rangkaian bekas itu ya, walaupun mungkin ngebaginya nggak sama besar gitu kan, tapi dibagi ke bekas yang 1 dan bekas yang kedua. Maka ini F1 dan F2 ya itu beda ya. Tapi F1 dengan ditambah F2, nah itu adalah Fp ya. Sehingga kita bisa tuliskan ya Fp ya, maksudnya bukan Fs ya.
Fp sama dengan F1 ditambah F2 gitu. Ya, dan karena F sama dengan K kali delta X ya. Maka ini udah bener nih, udah P ya, harusnya P gitu. Kp ya dikalikan dengan delta XP ya. Karena F itu kan ini ya, K kali delta X ya. Maka ini turun K paralel dikalikan dengan delta X paralel ya. Ya, sekali lagi ingatkan, ini bukan S ya, tapi P harusnya ya. Sama dengan K1 kali delta X1 ditambah K2 kali delta X2 ya. Dan karena delta X-nya sama ya, kita bisa bagi sehingga kita dapat Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya ya. Itu untuk mencari rangkaian pegas paralel. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Misalkan nih, ada 4 buah pegas identik, masing-masing mempunyai konstanta pegas yang sama, yaitu sebesar 1600 Newton per meter. Disusun seperti pada gambar di samping ya. Beban W ya, beban W itu yang oranye itu digantung ya, sehingga sistem pegas memanjang 5 cm ya. Jadi keseluruhan itu memanjang sepanjang 5 cm gitu. Nah, tentukanlah beban W ya, atau beban yang warna oranye itu. Oke. Dari soal kita tahu bahwa konstanta pegasnya adalah 1600 Newton per meter ya. Nah, kemudian pertambahan panjang totalnya ya dari semua pegas itu dia adalah 5 cm ya, atau 0,05 meter ya. Oke, kita setarakan satuannya karena konstanta pegasnya adalah meter ya, Newton per meter sorry. Maka yang delta X-nya ya, atau pertambahan panjangnya kita konversi ke dalam meter. Nah, yang ditanya adalah apa? Ditanya adalah gayanya ya, beratnya ya. Oke, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan konstanta pengganti ya, atau konstanta pegas total gitu ya. Maka karena ini ada rangkaiannya itu nggak cuman paralel saja ya, tapi paralel dan digabung. Nah, kita nggak bisa sekali jalan. Maka kita hitung dulu yang paralel ya. Baru nanti kita hitung keseluruhan ya. Oke. Maka K paralel ya sama dengan K1 ditambah K2 tambah K3 ya. Yang atas nih, ketiganya dijumlahin semua. Maka dapat 4.800 ya, 1.600 kali 3 ya. Oke. Nah, kemudian yang paralel ini ditambahkan dengan yang bawahnya ya. Kan itu seri jadinya ya. Maka K total ya, 1/K total sama dengan 1/Kp ditambah 1/K ya. Kita masukkan angkanya, 1/K total ya, sama dengan 1/4800 ditambah 1/1600. Nah, gimana caranya nih menyelesaikan seperti ini? Caranya ya, kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya. 4.800 dan 1.600. Berapa yang sama KPK-nya ya? Ya 4.800 gitu kan. Ya. 4.800 bagi 1.600 dapat berapa? 3. 3-nya dikalikan ke 1. Maka dia dapat 1/K total sama dengan 1/4.800 ditambah 3/4.800. Maka 1/K total sama dengan 4/4.800. Oke, kalikan silang sehingga kita dapat K totalnya itu sama dengan 4.800/4 ya. Maka hasilnya adalah 1.200 Newton per meter. Oke, sampai situ paham ya? Tapi belum selesai, kan kita yang ditanya adalah gayanya ya. Ini baru konstanta bekas pengganti ya, atau K total. Nah, oke. Maka kita pakai persamaan F sama dengan K kali delta X ya.
Makanya kita tahu tadi 1200, sedangkan delta X-nya adalah 0,05. Maka gayanya adalah berapa Newton coba? 12 kali 5, 60. Oke, 60.